Langsung saja ke halaman 3 dalam pokok permohonan. Ya. Bahwa nomor 1, bahwa bila dicermati secara seksama, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk daerah pemilihan Papua, seharusnya Golkar mendapatkan kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan ini. Namun, karena terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif pada proses penghitungan suara pada pemilihan umum, khususnya pemilihan umum DPR RI pada daerah pemilihan ini, maka Golkar tidak mendapatkan kursi. Hal ini pun berlaku pada PAN, di mana dalam proses penghitungan suara tersebut, PAN mengalami pengurangan suara sehingga PAN pun tidak mendapatkan perolehan kursi sebagaimana jatah kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan ini. Nomor 2, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya terjadi pengurangan suara PAN pada distrik Jayapura Selatan sebanyak 2038 suara, distrik Jayapura Utara sebanyak 1305 suara, distrik AB Pura sebanyak 88.811 suara, distrik Muara Tami sebanyak 49 suara, distrik Heram sebanyak 56 suara, dan beberapa partai politik lainnya. Pengurangan suara PAN menurut pemohon didasarkan pada sandingan model D hasil distrik. Kemudian yang ketiga, bahwa pemohon juga mendalilkan terjadi penggelembungan suara PAN di Kabupaten Jayapura sebanyak 5.359 suara dan beberapa partai politik lainnya. Pengembangan suara PAN tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen C hasil TPS diduga telah mengalami perubahan sehingga berbeda dengan perolehan suara yang tercantum dalam formulir model D hasil di tingkat distrik, kabupaten, provinsi hingga pleno secara nasional. Nomor 4, bahwa jika diperhatikan surat keputusan KPU Provinsi Papua nomor 78 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua tahun 2024 dalam kurun bukti PT 2, PAN memperoleh suara sebanyak 45.046 suara. Sedangkan D hasil nasional DPR daerah pemilihan Papua tahun 2024 dalam kurun bukti PT 3, PAN memperoleh suara sebanyak 41.911 suara, sehingga terjadi pengurangan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional. Yang kelima, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sehingga jelas terlihat bahwa pihak terkait juga menduga telah banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, khususnya pemilihan umum DPR RI pada daerah pemilihan Papua, sehingga pihak terkait pun tidak mendapatkan perolehan kursi sebagaimana jatah kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan Papua. Untuk petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, nomor 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 dan seterusnya. Yang ketiga, memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih.